Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang fungsi, di mana fungsi dengan satu parameter dan fungsi dengan lebih dari satu parameter. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ahmad Andi, yang kedua ada Rian Aditya, yang ketiga ada Yosi Triwahyuni, yang keempat ada saya sendiri yaitu Krisna Ganugraha. Pada kesempatan kali ini yang akan menjelaskan tentang fungsi dengan satu parameter akan dijelaskan oleh rekan saya, Yosi Triwahyuni. Silakan. Baik, terima kasih Huda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dengan satu parameter. Parameter sendiri itu sebutan untuk nilai inputan fungsi pada saat fungsi itu didefinisikan. Nah, kita langsung ke contoh programnya. Di bawah public class itu kita tampilkan static dengan tipe data double. Lalu nama fungsinya misal kita pakai parameter. Nah, parameter itu adalah nilai yang ada di dalam buka tutup kurung yang ada di samping fungsi parameternya. Jadi di dalam sini kita kasih sebuah tipe data double gaji. Nah, di bawah kita kasih tipe data double lagi untuk variabel tunjangan. Kenapa kita pakai double? Karena yang akan dikali itu angkanya akan banyak. Jika sudah integer double tunjangan sama dengan 30% kali gaji. Lalu return tunjangan. Nah, di dalam public static void main-nya kita tampilkan sistem outprint. Tunjangan yang diberikan adalah lalu di samping tanda kutipnya kita kasih tambah parameter. Lalu buka tutup kurung itu untuk nilai sebuah parameternya. Misalnya kita kasih nilai 2 juta. Lalu kita compile. Nah, maka akan keluar tunjangan yang diberikan adalah 600.000. Seperti itu untuk gambaran fungsi dengan satu parameter. Lalu selanjutnya untuk fungsi lebih dari satu parameter akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Andi. Ya, terima kasih Yosi. Jadi untuk fungsi dengan lebih dari satu parameter sebenarnya nggak beda jauh sama yang satu parameter aja. Cuman di bagian parameternya itu bisa kita tambahin parameter lainnya. Misalnya bisa kita tambahin parameter pajak, parameter yang lainnya, dan itu tipe datanya juga bebas, bisa integer, bisa float, bisa string gitu. Nah, di sini kita coba melanjutkan apa yang sudah dibuat dari Yosi. Di sini copy aja ya. Di copy terus kita bikin Java class baru. Fungsi 2. Nah,
di sini kan parameternya ada gaji. Nah, di sini kita tambahin parameter tunjangan. Jadi di sini kita yang tadinya Yosi menghitung tunjangan, kita bikin dia menghitung pajak. Oke. Tambahin double tunjangan. Nah, yang tunjangan itu kita ganti dengan pajak. Nah, untuk pajak di sini kita pakai rumusnya itu 10% dikali gaji ditambah 10% dikali dengan tunjangan. Jadi 0,1 kali gaji ditambah 0,1 kali tunjangan. Nah, returnnya ke pajak. Oke. Nah, di bagian bawahnya kita ganti di parameter itu menjadi kan tadi kan kita punya 2 parameter ya, jadi tinggal tambahin aja. Misalnya gajinya 2 juta dan tunjangannya tadi 600.000. Oke. Di situ yang stringnya diganti dulu ya. Tunjangan yang diberikan ganti pajak yang dibayarkan. Nah, oke, kita coba compile dulu. Aman, nggak kita run. Oke, di sini sudah keluar pajak yang harus dibayarkan sekitar 260.000. Jadi kira-kira untuk yang fungsi lebih dari 1 parameter seperti itu, dan sekali lagi ini cuma contoh, jadi kalian bisa menetapkan ini sesuai dengan case yang kalian punya gitu. Dan tipe datanya tentu saja harus disesuaikan, entah itu string, float, ataupun integer, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Yuda. Oke, terima kasih untuk rekan saya tadi Ahmad Andi sudah menjelaskan 2 parameter dan juga Yosi ini telah menjelaskan fungsi dengan 1 parameter. Kesempatan kali ini kita menjelaskan tentang fungsi di mana kita menggunakan fungsi dengan tipe data double karena yang kita pakai angkanya cukup banyak, hingga jika kita memakai tipe data integer akan terjadi error mungkin. Untuk software yang kita pakai sendiri di sini kita menggunakan Android Studio, dan untuk fungsi parameter itu sebenarnya bisa kita pakai sesuai kebutuhan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.